Melihat ke publik, target semuanya, apalagi yang kita sodorkan seperti kemarin, kita belum lihat komitmennya, mungkin itu ya, komitmen yang paling penting dan target yang jelas. Kalau nggak target seperti apa kan, karena memang sudah empat periode manajemen ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Tuas Ibrahim Channel. Oke, teman-teman, hari ini saya sengaja teman-teman ya janjian sama salah satu pentolannya Purvanot. Jadi namanya Mas Arif Setiawan, benar Mas? Ya, Mas Arif Setiawan. Mas Arif Setiawan dan ini Campurjo Mas. Campurjo bener. Iya. Dekat sini berarti ya? Ya, dekat. Hari ini kita sedang berada di Stadion Legend Haji Sudirman. Kebetulan Mas Arif ini habis ngopi Mas ya. Habis ngopi santai ya teman-teman. Dan ini juga pertemuan pertama kita Mas Yo. Pertemuan pertama kita, ngobrol pertama dan tatap muka langsung. Oke teman-teman, langsung saja ya. Mas Arif mau tanya, pertama kali sama dukung Persibo itu sejarahnya itu seperti apa Mas? Iya, mungkin kalau saya sih ini kita mungkin ngobrolnya agak panjang sedikit Mas. Siap, jadi kalau saya sendiri sebenarnya kan Persibo itu mulai kelihatan naik daun kan pada tahun di atas tahun 2000-an lah ya. Iya benar. 2006 itu sudah mulai kelihatan Persibo waktu itu Mas ya. Jadi pada waktu itu juga saya itu posisi saya juga waktu itu masih kuliah Mas. Masih kuliah di Surabaya di Unitomo waktu itu. Jadi saya 2001 kuliah di Surabaya, 2001 kuliah di Surabaya. Waktu itu tambah saya seneng jadi bonek Mas waktu itu. Bonek, karena kondisi saya di Surabaya, Mas, ya. Dan dekat stadion juga Tambak Sari Surabaya waktu itu. Bahkan sampai waktu itu saya kuliah itu nggak masuk lihat Persibaya itu main di 8 besar di Senayan pada waktu itu sampai main dengan PSM Makassar. PSM Makassar itu satu kapal itu tambah isinya sudah siap untuk perang Mas. Ada pedang, ada semua. Wah, pada waktu itu memang luar biasa Mas. Pada waktu zaman Liga Dandil apa Perserikatan ya waktu itu Mas. Iya. Dan untuk Persibo ya, bandingkan Persibo itu saya itu ingat saya pada waktu di Surabaya, pada waktu rame-ramenya itu kita main dengan Persela waktu itu ya. Persela sampai beritanya itu luar biasa, Persela di stadion ini sampai zaman waktu itu perang Bratayuda lah, makanya jadi panas sampai sekarang yang mungkin juga gak redam. Nah, mulai dari itu rentetan seperti itu saya tiap pulang juga sering nonton juga Persibo main, mulai kita itu sampai Liga 2, mulai kita juara Liga 2. Terus kita di Solo itu sampai semifinal dan final itu luar biasa. Waktu itu saya lihat puncaknya di situ Mas, Persibo itu. Kita juara Liga JOS pada waktu ya, Liga 1 itu zaman ada Samsul Arif ya. Nah, kita pelatihnya itu ingat saya Pak Gusnul Yakin terus Pak Sartono Anwar ya Nah, jadi waktu itu kita saya luar biasa Mas, fanatisme dari situ luar biasa. Di setiap gang-gang mulai Ngawi, Sragen itu oren semua waktu itu zaman itu luar biasa. Itu awal mulanya Mas ya? Ya awal, maksudnya kita lihatnya itu fanatisme itu pada waktu itu di Solo itu di dalam stadion saya perkirakan itu hampir 20.000 supporter Bojonegoro itu memadati Solo pada waktu. Bis itu ada sekitar 100 bis kita berangkat, ada seratusan mobil-mobil pribadi, elep dan sepeda motor, luar biasa waktu itu. Zaman Pak Santoso saya ingat waktu itu. Bupati Pak Santoso. Bupati Pak Santoso waktu itu. Nah, pada saat itu kita Persibo bener-bener itu Mas ya. Kita menjadi sejarah bersama itu. Luar biasa sampai supporter Pasopati angkat jempol ke kita pada waktu itu. Nah, dari situ tergambar bagaimana fanatisme ini menjadi semangat bersama Persibo. Akhirnya Persibo lolos Liga pada waktu itu, lolos Liga 1 sekarang namanya. Waktu ISL. Itu ISL zaman itu ISL. Nah, di ISL itu mulai bermasalah, masalah finansial karena sudah tidak menggunakan dana APBD lagi. Nah, itu akhirnya muncullah pada waktu itu
IPL ya Mas. Iya betul. IPL terus IPL. LPI apa itu yang keluar pertama kali Persebo saya ingat karena masalah dana Mas. Ini beberapa kali karena IPL padahal itu menyuplai Persebo itu sekitar hampir 20 sampai 30 M menyiapkan itu sehingga Persebo tim pertama kali yang keluar waktu Keluar itu dari ISL. dari ISL. Akhirnya gabung ada Persebaya, terus nggak begitu lama juga keluar lagi Malang itu Persema, ada PSM itu juga terus PSM, nah, itu sorry. tiga ini. Ini titik balik awal menjadi Persebo itu menjadi sesuatu yang dibicarakan, sesuatu dalam segi positif, dalam negatif. Juga masa-masa titik di mana Persebo ini akan mengalami prestasi yang menurun itu. Mulai itulah titik kultimasinya Persebo ini menurun dari itu karena gabung IPL ini akhirnya terjadi persengketaan PSSI dan Persebo dihukum setelah ISL Membilut itu Mas ya. setelah membilut dari IPL, ISL tampil lagi Persebo dihukum. Nah, waktu itu Persebo dihukum itulah pada waktu itu kita teman-teman itu nggak sering lihat bola Mas, sering demo. Nah itulah titik saya dan teman-teman ini mendirikan Kurvanot Drago Divoso 2012 itu. 2012 Mas ya. Jadi saya kumpul itu sekitar 20 orang pada awal itu. Awal mulai Di itu ya. Dok Wetan di rumah Mas Tole itu kita kumpulkan karena kondisi kita demo-demo terus pada waktu ini zamannya Pak Bupati Santoso, Suyoto sudah itu. Nah itu lahirlah Kurvanot Drago Divoso ini. Ini lahir bukan karena kondisi kita main sepak bola Mas, karena kita kondisi fight dengan PSSI, kita demo di Sangrila, di Surabaya waktu pemilihan ketua umum PSSI Lanyala kita berangkat, kita di Bogor itu juga berangkat pada waktu kongres itu. Akhirnya pada waktu di Bandung itu Persebo degradasi, hukumannya dicabut tapi tetap main di Liga 3. Sedangkan Persebaya juga hukumannya dicabut main di Liga 2 kan seperti itu. Wah, itu awal kita juga sudah Kurvanot juga datang pada waktu kongres itu. Kita datang di sana. Itu awal muamal kita waktu itu kita dianggap menjadi oposisi jalanan akhirnya Bojonegoro ini pada waktu pemerintah ketua PSSI-nya Lanyala, makanya terkenal setiap Persebo main dan iku wong dalanan tok iku pembangkang itu Persebo Bojonegoro. Itu Mas kita awal jalan. Nah, kita main lagi sampai ini 2017 ya terakhir kita sudah bisa main memulai dari Liga 3. Nah, setelah itu kita juga akhirnya kita juga bisa main Mas. Akhirnya ya kita dari awal semakin karena kita sudah main ya alhamdulillah anggota kita sudah ribuan Mas. Ribuan Mas ya. Sudah ribuan sampai kemarin itu 2017 awal 2017 awal kita main pertama kali itu sebenarnya kita sudah masuk final di Jawa Timur, di Kediri pada waktu itu. Kita main dengan Blitar United akhirnya adu penalti kita kalah kan. Tapi kita tetap lolos nasional. Pada waktu di Kediri kita ribuan, kita walaupun Liga 3 kita sudah Kurvanot ini sudah berangkat ribuan orang dan akhirnya juga pada waktu itu kita sudah komunikasi kita dengan supporter lain Burumania dengan teman-teman yang lain sudah baik Mas. Jadi alhamdulillah sampai detik ini juga komunikasi dengan teman-teman Burumania, Tribun Kidul semuanya baik dan kita sampai saat ini tetap satu kesepakatan bahwa kita boikot untuk seluruh pertandingan Persebo ataupun penjualan merchandise atau semuanya. Walaupun di masa pandemi ya memang nggak tapi kenapa kita melakukan itu karena kita flashback lagi sebentar bahwa selama 3 tahun kepemimpinan manajemen ini juga kita juga sudah membantu all out semuanya juga kita nggak mampu lolos Liga 2. Ini juga harus menjadi PR bersama, PR tim ini, PR Persebo dan PR seluruh stakeholder di Bojonegoro bahwa Persebo ini butuh semangat, butuh support, butuh keinginan bersama untuk menjadi satu. Saya lihat sampai detik ini Mas, pasca kepemimpinan Pak Santoso, Suyoto, sampai detik ini kita belum satu misi, kita belum satu visi, satu misi untuk Persebo ini kembali berjaya. Itu yang harus kita catat bersama. Kita masih dalam amburadul semuanya. Ini bukan masalah saya like and dislike manajemen, ini real. Persebo ini nggak hanya butuh dukungan 1-2 orang tadi, seluruh masyarakat dan stakeholder, apalagi
Bupati Bojonegoro ini juga butuh dukungan penuh, dan saya lihat sampai saat ini masih terkesan ambiangan Mas Nak Langsung. Jadi kita nggak ada planning jelas. Kita kemarin demo, ketemu bupati, kita pengajuan CSR, semuanya mentah semuanya. Dan terakhir isu-isu yang lebih panas kita ngajukan manajemen, dan syukur nggak diterima karena alasan politik. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Bahkan sampai sekarang kita deadlock dengan manajemen namanya. Kita ingin Pak Umar Busel ini menggandeng Pak Syukur, semuanya digandeng jadi satu dan kita fight. Tapi harus jelas, kalau kita ingin besar harus dipersiapkan sejauh mungkin 3-4 tahun ke depan bahwa Persibo ini harus kuat dulu. Kayak Persis Solo anggap Liga 2 ini sudah kuat, didanai, ada yang menggap dana, semua jelas di publik tahu. Sekarang Persibo ini publik siapa yang mendanai, jelas apa enggak. Oke, Liga 3 masih amatir tapi harus diperjelas planningnya seperti apa. Oke Mas, untuk kita flashback dulu Mas ya. Kita flashback dulu, tanya Mas ya. Kenapa Mas ya? Kenapa kok namanya itu Kurvanot Mas ya, awal dulu pembentukan nama supporter itu? Oh ya, mungkin dulu teman-teman juga memang karena jiwa-jiwa muda Mas, jiwa-jiwa muda, semangat-semangat yang membara, semangat keras, akhirnya menimbulkan suatu bentuk jiwa, aliran, suatu bentuk aliran untuk mendukung klub Persibo Bojonegoro ini ya aliran-aliran yang keras, semangat-semangat yang luar biasa. Makanya kita ambil Kurvanot ini, karena apa? Inilah kita cikal bakalnya ultras di Indonesia ya seperti itu. Jadi jiwa-jiwa ultras ini memang identik dengan nama-nama Kurvanot, Kurvasut seperti itu. Dan itu memang kita adopsi dari tim-tim di luar negeri. Bukan berarti kita harus enggak. Kita memang adopsi untuk jiwa-jiwa aliran ultras ini. Ada di Italia. Di Italia itu ada Inter Milan, ada AC Milan. Mereka juga namakan Kurvasut ada, Kurvanot ada. Ya seperti itu, bahwa kita kalau ngomong segi harfiahnya, kurva itu kan lingkaran Mas, not itu ada utara. Jadi jelas kalau kita menamakan Kurvanot Dragutifoso, bahwa Kurvanot Dragutifoso ini adalah suatu perkumpulan kita yang berada di Tribun Utara, suatu lingkaran utara yang memberikan dukungan penuh, dukungan luar biasa secara fanatismenya, secara semangatnya ini berada di belakang gawang Tribun Utara. Makanya kita sebut Kurvanot seperti itu, lingkaran utara. Dragutifoso itu kan identik dengan naga. Nah, seperti itu. Jadi tifosi naga yang kita berikan. Makanya intinya semangatnya masih contoh Mas ya. Semangat kita nyontoh semangatnya, bukan berarti kita adopsi, enggak. Tadi semangat jiwa-jiwanya ini kita munculkan. Akhirnya muncul juga, kita sering kita menggunakan flare, melakukan atraksi-atraksi luar biasa 3G 4 dimensi di Tribun Utara. Kita nyanyi bersama, kita buat atraksi yang ini menghibur teman-teman penonton yang lain seperti itu. Jadi kita nggak hanya menonton, tapi kita juga memberikan semangat luar biasa untuk Persibo Mas. Jadi kita lahir itu di tahun 2012 yang sudah saya sampaikan tadi. Bahkan terakhir 2018 itu 2017 ya, 18 itu kita main di Lamongan Mas. Ada titik bagaimana ini skema besar saya dan teman-teman ini, bagaimana kita bisa mendamaikan dua kota besar di Jawa Timur ini, Bojonegoro dan Lamongan. Akhirnya sebelum main dengan Lamongan FC Mas, pada waktu bukan Persela, saya dengan teman-teman itu datang ke Lamongan, mulai Korul Babat. Untungnya di sana juga sudah ada Kurva Boys, jadi kita sealiran, bukan El Amania Mas. Jadi kita datangi, ya El Amania juga kita datangi tiap Korul, Sukodadi, sampai itu kita datangi semua tiap kecamatan. Berarti di Kurva Boys itu sebagai jembatan. Nah, kita datangi mereka, tapi kita juga mendatangi El Amania. Ya memang mohon maaf, kita kemarin 2018 itu disambut positif oleh Kurva Boys itu. Kita komunikasi, kita datang untuk membawa perdamaian besar suatu kota kecil, suatu kota di Bojonegoro dan Lamongan. Akhirnya mereka menangkap itu. Karena kita sama-sama sealiran, maka mereka mengatakan supporter Bojonegoro aman masuk Lamongan. Kita dijemput di Babat pada waktu itu. Akhirnya apa? Ya kita pakai ratusan sepeda motor, mobil. Kita dijemput di Babat. Dan itu aman Mas? Dikawal. Dan itulah titik balik hubungan baik Bojonegoro dan Lamongan. Sejarah itu Mas. Sejarah itu 2018 itu kita berhasil itu.
Ya kita memang, saya itu datang ke sana sudah nekat Mas dengan teman-teman. Saya dibunuh, masa hanya gini saya mau mati di Lamongan. Nah, saya tuh ini bisa tanya teman-teman, kita datangi semua itu teman-teman itu. Ya akhirnya disambut baik. Mungkin ada amannya yang masih nggak terima, enggak, itu bukan kita yang awal, bukan sekami. Ya silahkan Prabu. Ya ini real, kemarin seperti itu kondisinya. Akhirnya alhamdulillah kita ribuan juga datang ke Lamongan, alhamdulillah dengan tidak ada masalah. Ya masalah kecil-kecil lah, nggak masalah, dengan selamat. Itulah awal perdamaian. Kemarin Persela main di sini juga aman. Nah, itu juga memberi efek luar biasa Mas. Jadi sepak bola ini juga akhirnya dengan kehadiran kita minimal sudah bisa mendamaikan generasi-generasi muda ini akan ya sama seperti Lamongan Persebaya, Lamongan Bojonegoro. Jangan karena sepak bola kita tambah menjadi musuh. Iya, benar, nah inilah benar. Sampai sekarang itu bagus, hubungan kita sudah terjalin dengan rapi, dengan baik dengan teman-teman. Makanya kalau kita flashback dulu Mas ya, itu seolah-olah itu sangat luar biasa Mas ya. Terus pasti ada masalah, dan saat ini ya alhamdulillah Mas ya, itu benar-benar kita damai ya, Bojonegoro Lamongan benar-benar saudara. Karena kita memang benar-benar komunikasi aktif dengan tiap-tiap korwil di Sukodadi, di Sukora, pokoknya di pucuk semua itu kita datangi Mas kemarin itu kurang 4 hari permainan itu. Jadi kita minta, kita kula nuwun, yes, kita intinya karena kita tamu ya kita minta. Betul. Dan alhamdulillah respon mereka juga luar biasa. Lupakan masa lalu kita, akhirnya seperti itu. Jadi ya terjadilah sampai sekarang Persela main di sini juga kita kawal dari Mburno masuk sini kita kawal. Juga sangat bagus ya teman-teman untuk seduluran ini di supporter juga Mas ya. Dan ini juga menjadi catatan juga bahwa di teman-teman Kurvanot ini karena juga kita identik dengan hitam, ini kita disamakan ini kan karena kita identik hitam. Di sini di Kurvanot banyak teman-teman perguruan silat Mas Adis, ada PN, ada S, ada Kerasakti dan lain. Ya alhamdulillah kita bisa damai. Nggak ada masalah Mas ya. Bahkan ketika teman-teman perguruan silat ini masuk di sini ya kita sudah nggak mengenal perguruan silat, yang adanya juga Kurvanot, hanya pendukung Persibo. Ini yang saya anggap ini juga efek positif yang harus kita berikan luar biasa. Makanya nggak pernah kita lihat teman-teman supporter kita Kurvanot itu ada perkelahian antar nggak ada. Kalau sudah supporter ya bukan untuk Persibo kita tanggalkan semua seperti itu. Iya, betul. Itu saya tangkap dari teman-teman itu seperti, karena memang di Kurvanot ini terdiri dari banyak teman-teman perguruan silat, ada dari itu yang tadi kita sebutkan. Iya, betul. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini kita damai Mas, teman-teman kita kondisinya baik. Nah mungkin kalau di stadion juga nggak pernah ada masalah, sekarang sudah mulai 2017 kita kondisikan semuanya, alhamdulillah. Itu ini menjadi citra awal bagaimana Bojonegoro juga ini yang terkenal dengan kampung pesilat ini. Ternyata sepak bola ini nggak hanya sekecil melihat pertandingan, tapi bisa mendamaikan semuanya. Kita buat seperti, kita ingin seperti itu. Bojonegoro ramah. Kita ke Madiun kemarin, kita berangkat ya bersama-sama Mas. Kita nggak memandang apapun, kita memandang hanya Persibo Bojonegoro. Kurvanot kemarin kita berangkat ribuan. Seperti itu. Jadi alhamdulillah itu yang sebenarnya kita bawa, visi misi kita itu seperti itu, nggak hanya melulu sepak bola kan, seperti itu. Bagaimana Bojonegoro ini bisa damai, karena sangat terkenal ya Mas, Bojonegoro ini kampung pesilat luar biasa. Nah, ini yang juga harus menjadi catatan bersama. Kita bisa tunjukkan ke teman-teman kabupaten lain bahwa Bojonegoro ini terkenal kampung silat tapi damai. Nah itu bagus menurut saya itu. Oke Mas, sekarang kita lanjut Mas ya. Kita lanjut ke flashback lagi Mas ya. Untuk keputusan boykot Mas ya. Keputusan boykot teman-teman supporter. Dan kebetulan sama ini saat ini posisi sebagai koordinator Mas ya. Koordinator intinya supporter Persibo Bersatu gitu Mas ya. Ya, intinya kita di supporter Persibo Bersatu kita kumpul 3 elemen Mas, yang paling pastinya 3 elemen itu dari Kurvanot Drago Tifoso sendiri, ada Burumania, ada satu itu Tribun Kidul. Ini memang kita yang sering hadir di stadion di tribunnya masing-masing. Kita di Tribun Utara, Burumania biasanya Tribun Timur, kita Tribun Kidul. Minimal ini sudah mewakili, mewakili teman-teman supporter bahwa kita saat ini mengambil posisi seperti itu. Kenapa kita boykot? Tadi memang sudah saya jelaskan kondisinya bahwa ini pilihan untuk Persibo Bojonegoro untuk lebih baik lagi, karena memang kondisinya kita sudah 3 tahun dengan kondisi ini kita nggak naik-naik, karena
kelas Persibo Bojonegoro itu sudah Liga 1 dulu. Bagaimana teman-teman yang dulu mewarnai Liga 2, Liga 3 itu sekarang sudah luar biasa di Liga 1. Sudah ada Sleman, sudah ada Persela Lamongan, dan kita juga nggak ingin kita terpaku hanya di Liga 3 ini. Jadi saya lihat sampai saat ini seperti ini Mas, gambarannya Persibo ini kenapa? Persibo ini belum jelas masalah pendanaan. Kalau kita ngomong profesional ya, kita walaupun kita main di Liga Amatir, kita awalnya harus siap secara profesional. Kita siapkan planning, sponsorshipnya apa, pendanaannya berapa, targetnya seperti apa, itu harus lah. Ini nggak dijelaskan sama sekali manajemen ke publik seperti apa itu. Intinya main terus ya. Nah ini kan masih terkesan sama seperti tahun-tahun kemarin. Kita nggak ada planning yang jelas seperti itu. Oke lah kita main di Liga Amatir, yang penting lolos dulu. Tapi nggak seperti itu. Maksudnya ketika manajemen ini sudah 3 tahun gagal, manajemen ini saat ini harus benar-benar membuktikan semangat mereka. Nah ini ketika kita lolos Liga 2, lolos Liga 1, kita sudah planning jelas, sponsorship jelas, semua jelas. Nah sampai sekarang juga penjelasan ke publik ini yang tak anggap memang kurang. Nah ini jelas bagaimana kita mengambil sikap itu. Bukan berarti karena kita sudah nggak cintai lagi Persibo, enggak, beda. Prinsip kita apapun yang terjadi bahwa ini suatu bentuk tekanan moral kepada manajemen harus lebih baik lagi, bentuk kritis, kekritisan kita agar sama-sama kita jalan. Toh mau nggak mau harus diakui manajemen kita, tiap Persibo main kita selalu menyumbangkan dari penjualan merchandise, semua kita sumbangkan 3 juta, 4 juta, sekecil apapun kita kasih. Jadi jangan supporter ini terus disalahkan melulu, isanya cuma demo-demo nggak ada solusi ya. Jangan, kalau seperti itu ya nggak selesai masalah Bojonegoro. Dan saya melihat bahwa belum adanya jembatan khusus yang diperankan Pemkab saat ini untuk ini sponsorship, untuk merangkai suatu kekuatan untuk Persibo Bojonegoro. Bandingkan dengan Persela Mas, nah, ini sudah beda konteksnya. Kalau kita nanti bicara jauh seperti itu, ini waktunya juga nggak akan bandingkan. Kita hanya flashback seperti itu, belum ada yang dilakukan selama ini stakeholder Bojonegoro untuk mengumpulkan ini, mengumpulkan orang-orang yang benar-benar haus bola, hobi bola dalam suatu ikatan yang besar untuk Persibo Bojonegoro. Apalagi sekarang manajemen sudah nggak mau ini koordinasi dengan supporter, sudah nggak mau tanda tangan bermaterai jika harus mundur. Ini suatu bentuk bahwa tak anggap ini juga keseriusan manajemen ini dipertanyakan gitu loh. Serius bener nggak ini kan gitu. Ya oke lah kalau kita memang memberi bentuk tekanan seperti itu. Tapi semuanya demi Persibo Bojonegoro. Kita mempunyai cara-cara sendiri untuk Persibo Bojonegoro. Kita ingin lihat bagaimana planning jelas untuk Persibo ke depannya. Orang-orang Bojonegoro ini kaya-kaya, investor Bojonegoro ini banyak, minyak melimpah, PAD besar. Nah ini yang harus dipecahkan. Siapa yang memecahkan? Kalau nggak ada bantuan atau dukungan penuh support dari Bupati Bojonegoro, nggak bisa Mas kalau nggak ada. Ini loh yang harus dipecahkan. PAD Bojonegoro ini terbesar kedua di Jawa Timur. Jadi itu ya. Bukan berarti kita harus minta APBD, enggak. Kita butuh formula khusus untuk Persibo ini. Karena ini yang kita lihat komitmen dari Pemkab Bojonegoro, Bupati Bojonegoro, kita sampai ini mempertanyakan itu. Komitmen untuk membantu Persibo, bukan berarti kita membantu minta pendanaan APBD, enggak. Membantu bagaimana Persibo Bojonegoro ini di backup penuh oleh stakeholder di Bojonegoro, sponsorship yang ada di Bojonegoro, real food semuanya banyak di sini. Nah ini yang harus kita matangkan. Ada nggak keinginan Bupati untuk ke arah situ, atau hanya melemparkannya ke orang-orang manajemen ini gitu. Jalankan saja. Nah, ini belum kita planning ini belum ada jelas planning kita di Liga 2, Liga 1 selama 1 tahun periode kepemimpinan Bupati ini. Belum ada sampai 2024 lolos untuk Liga 1 untuk berjaya seperti periode yang kemarin-kemarin. Itu kita belum melihat planning seperti itu Mas, hanya masih asal-asalan. Jadi kita sudah ambil sikap seperti itu. Apapun itu nanti demi kebaikan Bojonegoro ya sudah, kita tetap akan komitmen untuk boikot dalam hal segi apapun untuk Persibo Bojonegoro. Mungkin seperti itu ya. Jadi itu ya teman-teman. Kita pun juga nggak bisa menyalahkan
siapapun ya teman-teman, Ya. menyalahkan teman-teman supporter yang sudah bikin kesepakatan boykot, Ya. juga nggak bisa menyalahkan beberapa supporter yang mungkin Iya. masih pengen nonton, Ya, itu kan juga nggak bisa menyalahkan, silahkan itu. karena itu memang pandangan masing-masing. Jadi memang semua berhak punya pandangan dan punya prinsip masing-masing Mas ya. Iya. Intinya memang satu ya kan, sama-sama untuk Persibo Bojonegoro, untuk cuma memang caranya berbeda seperti itu Mas ya. Ya, jadi kita lihatlah sampai detik ini komitmen manajemen itu seperti apa. Iya. Kita belum melihat ke publik target semuanya, apalagi yang kita sodorkan seperti kemarin. Nah, kita belum lihat komitmennya, mungkin itu ya komitmen Iya, yang paling penting komitmen dan ya. dan target yang jelas. Kalau nggak target seperti apa kan, seperti karena memang sudah empat periode periode, ya. manajemen ini. Oke teman-teman ya, saya rasa cukup ya obrolan saya dengan Mas Arief Setiawan, perwakilan juga dari koordinator itu Mas ya, koordinator Persibo Bersatu Mas ya, supporter Persibo Bersatu ya. Oke, apapun keputusan yang diambil oleh supporter dan supporter yang pro maupun kontra, itu bagian dari demokrasi Mas ya, bagian dari demokrasi. Jadi nggak ada yang perlu disalahkan. Mari kita berjalan dengan kapasitas, dengan tujuannya masing-masing, terutama tujuan untuk membangkitkan lagi Persibo Bojonegoro Mas ya. Siap-siap. Oke teman-teman, di channel ini juga tidak ada muatan atau kepentingan politik apapun. Ini murni kita piye carane ya kan, piye carane bangkitno Persibo meneh. Mungkin jalannya itu beda-beda Mas ya, ibaratnya seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, itu obrolan saya dengan Mas Arief Setiawan, dan alhamdulillahirobbilalamin kita juga sudah dapat jawaban ya. Jadi alasan apa sih yang bikin teman-teman supporter itu boikot seperti itu Mas ya. Iya, ya. Oke, tapi tidak ada tujuan lain ya yang bermuatan dengan politik atau apapun, tidak ada tujuan yang lain Mas ya. Ya, semuanya untuk Mas ya. Persibo. Jadi Semua kita untuk kepentingan Persibo kita Bojonegoro. melakukan ini semua untuk Persibo Bojonegoro. Apapun itu komentar-komentar miring, bahwa kita buktikan bahwa supporter kita, teman-teman supporter ini tetap solid untuk Iya. mengawal Persibo. Jadi silahkan ada pandangan-pandangan negatif tentang boykot ini, Iya, tapi kita benar. real untuk kepentingan Persibo Bojonegoro. Dan Punya ini juga diikuti pandangan lain-lain ya. sebagian besar supporter Bojonegoro, dan kita dengan elemen-elemen yang memang sudah ada di Bojonegoro, dan kita real, kita nggak hanya bicara di media, nggak hanya bicara di media massa, di dunia maya, tapi real di lapangan seperti ini. Kita jalan terus seperti ini untuk Persibo Bojonegoro. Oke, itu ya teman-teman. Dan saya dengan Mas Arief, jadi saya rasa cukup agar semua gamblang, semua terjawab sudah ya, apa alasan utamanya supporter boikot tentang Persibo Bojonegoro. Tapi setidaknya tujuannya tetap sama ya teman-teman. Tujuannya tetap sama, yaitu mendukung tim Persibo Bojonegoro dengan cara apapun. Dan teman-teman supporter kebetulan caranya seperti ini. Jadi ada juga yang teman-teman yang lain mungkin punya cara lain, datang nonton, itu juga nggak ada masalah Mas ya. Silahkan. Nggak ada masalah, itu sebuah pilihan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk obrolan pada hari ini. Saya akhiri. Jangan lupa jargonnya Tuasi Brand Channel, teruslah bekerja, jangan berharap pada negara. Saya rasa cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.